Hai Pak Ivan and hi guys, welcome to my channel. Saya Steven Malvin Gunawan dari kelas 7B, nomor absen 25. Materi kita hari ini adalah pencemaran air. So, hari ini kita akan melakukan percobaan dengan mengamati perubahan bawang merah yang dicelupkan pada beberapa cairan. Let's get started. Oke guys, sekarang saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengamatan kali ini, yaitu ada 2 buah sendok, 1 buah gunting, tusuk gigi, 3 bawang merah, sunlight, cuka, 3 gelas aqua bekas, dan air putih. Pertama, lubangi 3 gelas aqua menggunakan gunting dengan lubang seukuran tusuk gigi. Lubangilah kedua sisinya. Untuk gelas kedua dan ketiga, lakukan hal yang sama. Langkah kedua, tusuklah bawang merah menggunakan tusuk gigi. Seperti ini. Dan tusuk gigi satunya lagi. Seperti ini. Lalu, masukkan ke dalam lubang gelas. Lakukan pula hal yang sama pada gelas kedua dan ketiga. Setelah semua bawang ditusukkan oleh tusuk gigi dan dimasukkan ke dalam lubang pada gelas, selanjutnya kita akan memasukkan air ke dalam gelas-gelas tersebut. Pertama, kita masukkan air ke dalam gelas pertama. Masukkan air sampai bagian bawah bawang terendam. Seperti ini. Juga lakukan hal sama pada gelas kedua dan ketiga. Kemudian masukkan 1 sendok cuka ke dalam gelas pertama. Langkah kelima, masukkan 1 sendok sabun sunlight ke dalam gelas kedua. Pada hari kedua, gelas yang berisi air cuka pada bagian bawah bawang warnanya mulai memutih. Gelas yang berisi air sunlight pada beberapa bagian bawang warnanya memutih dan juga agak pucat kekuningan. Gelas yang berisi air putih, bawang mulai muncul 1 akar kecil. Pada hari keempat, gelas yang berisi air cuka pada bagian bawah bawang warnanya semakin memutih dan pada bagian ujung
warnanya agak hitam. Gelas yang berisi air sunlight pada beberapa bagian bawah warnanya semakin memutih dan pucat. Pada ujungnya terlihat berwarna kuning pucat. Gelas yang berisi air putih, akar bawang memanjang dan pada bagian bawah bawang mulai muncul tunas. Pada hari ke-6, gelas yang berisi air cuka, pada ujung bawang berwarna coklat kehitaman dan berwarna putih di sekitarnya. Pada gelas yang berisi air sunlight, hampir seluruh bagian bawang memutih pucat dan pada ujungnya berwarna kuning pucat. Pada gelas yang berisi air putih, bagian atas bawang merah yang tidak dicelupkan dalam air terlihat jamur, beberapa bagian bawang terdapat titik-titik hitam. Inilah tabel hasil pengamatan. Kegiatan manusia yang dapat mencemari lingkungan yaitu dari pembuangan limbah rumah tangga seperti sabun sunlight, deterjen, atau semacamnya yang digunakan saat mencuci piring atau pakaian. Yang kedua adalah pembuangan limbah pabrik ke sungai yang mengandung bahan kimia atau yang disebut limbah B3, bahan beracun dan berbahaya. Ketiga, pembuangan limbah pertanian ke aliran sungai tanpa melalui proses terlebih dahulu, seperti zat pencemar dari pupuk dan pestisida. Dampak pencemaran tersebut yaitu yang pertama, dapat mengakibatkan air di sungai keruh, berwarna, dan berbau. Itu semua karena limbah-limbah yang bercampur menjadi satu di sungai dengan beragam warna, bau, sehingga menjadi keruh dan kotor. Yang kedua, pencemarannya dapat mengganggu kehidupan ekosistem sungai. Mengganggu dalam artian dapat membunuh atau mengurangi populasi dari si ekosistem sungai komponen biotik ini, seperti plankton, ikan-ikan kecil, dan semacamnya. Yang ketiga, air yang tercemar mengakibatkan kurangnya air bersih untuk kebutuhan manusia. Mengapa kok bisa kurangnya air bersih untuk kebutuhan manusia? Itu karena air bersih yang sudah bersih bercampur dengan pencemaran-pencemaran atau bahan kimia menjadi satu, sehingga menjadi keruh, yaitu tadi keruh, berwarna, berbau, sehingga air bersih minim, terbatas untuk kebutuhan manusia yang banyak, untuk minum, mandi, dan sebagainya. Yang terakhir, pencemaran di sungai menimbulkan meledaknya populasi tanaman eceng gondok. Mengapa kok bisa meledak populasinya? Bisa, karena jika ada satu eceng gondok di sungai, eceng gondok pasti menyerap kotoran-kotoran atau kimia yang di dalamnya, sehingga eceng gondok pun menjadi berkembang lebih pesat, menghasilkan eceng gondok lainnya. 4 langkah yang dapat saya lakukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran tersebut, yaitu pertama, mengurangi penggunaan deterjen saat mencuci dan mengganti deterjen yang ramah lingkungan. Apa itu ramah lingkungan? Yaitu deterjen yang mudah terurai di dalam air agar tidak mencemari di sungai. Kedua, tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga di sungai atau mengurangi intensitas buangan limbah rumah tangga. Jadi saya harus meminimalisir buangan atau limbah sampah itu agar tidak mencemari si sungainya. Yang ketiga, mendaur ulang sampah untuk dijadikan suatu produk yang berguna. Pastinya dalam suatu limbah rumah tangga ada yang namanya plastik, plastik, kertas, dan lainnya yang mungkin mencemari air. Itu saya juga dapat mengkreasikan atau mengkreativitaskan diri saya untuk membuat suatu produk,
produk itu yang menarik, ya toh, meskipun dari bahan-bahan limbah. Keempat, menetralkan, mengendapkan, atau menyaring limbah tersebut sebelum dialirkan ke dalam sungai. Jadi saya tuh harus berusaha supaya limbah-limbah yang kotor, yang berbau, yang pokoknya kotor lah dapat mencemari air, supaya saya dapat meminimalisir juga lah pencemaran di dalam sungai. Sementara itu juga mengendapkan, ya, menyaring,